يا عظيم أنت العظيم. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh zaman dulu, ketika mereka berjuang, ketika mereka mengamalkan agama sempurna, ketika mereka dakwahkan agama secara sempurna, memang Allah datangkan untuk mereka masalah-masalah besar, tetapi kemudian Allah datangkan solusi, Allah datangkan jalan keluar. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kurang apa besarnya masalahnya itu? Mengamalkan agama, berjuang sendirian, mengamalkan agama tanpa kawan, tanpa teman. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pernah mengamalkan agama betul-betul sendirian, tidak punya kawan, tidak punya teman, bahkan akhirnya dimusuhi oleh semua orang. Kita ini kadang di mahalah itu mengeluh, Pak, ini saya dakwah di mahalahnya sendirian saja. Meletuk nih. Kamu itu tidak sendirian. Nyatanya masjid kamu ada yang azan, ada yang iqomah, ada yang imami, ada teman sholat jamaah, bahkan ada TPA yang ngaji, yang ngajar. Banyak teman kamu itu. Kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Ibrahim. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini betul-betul sendirian, tidak ada kawan, tidak ada teman, bahkan dimusuhi semua orang. Sehingga cerita akhirnya Nabiullah Ibrahim itu ditangkap, diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya, kemudian diletakkan di atas tumpukan kayu yang begitu tinggi menjulang, yang nantinya ketika dinyalakan api 40 hari 40 malam tidak padam. Itu di timurnya desa Temboro itu ada desa Winong, tempat orang bikin genteng. Itu untuk bikin genteng itu dibakar semalam. Untuk bakar semalam itu kayunya itu tingginya entah berapa meter itu, entah berapa truk itu. Lalu bagaimana kayu yang menyala membara tidak padam 40 hari 40 malam. Dan itu kayu yang kemudian untuk membakar Nabi Ibrahim itu bukan hanya dari Namrud, Raja Namrud saja, itu adalah iuran dari rakyat seluruh kerajaan. Sehingga diceritakan ada wanita tua sudah sakit-sakitan, tidak bisa kemana-mana, hanya baring di atas tempat tidur saja, mengatakan kepada keluarganya, doakan saya segera sembuh, nanti kalau sembuh saya akan ikut mencari kayu iuran bakar Ibrahim. Coba ya. Jadi bayangkan itu, Nabi Ibrahim itu betul-betul sendirian, tidak ada kawan, dimusuhi semua orang. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bi kaida faj'alna humul akhsarin. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam keadaan tidak berdaya, diikat kakinya, tangannya, badannya, dipermalukan, ditonton rakyat seluruh kerajaan, diletakkan di atas tumpukan kayu yang tinggi menjulang, maka para malaikat itu matur kepada Gusti Allah. Sedangkan Allah Maha tahu. Ya Allah, ini bagaimana kekasihmu Ibrahim kok sedemikian rupa, bagaimana? Allah Maha tahu. Ya sudah, kamu tanya sendiri bagaimana Ibrahim itu. Maka datang malaikat hujan, datang malaikat angin, datang para malaikat pada menawarkan bantuan. Saya ini malaikat hujan, bagaimana kalau saya turunkan hujan sehingga nanti api tidak bisa menyala?
Wahai Nabi Ibrahim, saya ini malaikat angin, bagaimana kalau saya terbangkan semuanya? Ya udah, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan keyakinan dari lubuk hati yang terdalam. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau dari kamu wahai malaikat tidak, yang saya tunggu hanya dari Allah saja. Jadi di waktu Raja Namrud, prajuritnya, rakyatnya mengerahkan seluruh asbab kekuatan materi, di waktu yang sama Nabi Ibrahim menafikan, menolak semua asbab, semua kekuatan materi. Karena mengapa? Dalam hati Nabi Ibrahim itu betul-betul yakin bahwa seluruh makhluk itu tidak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan oleh Allah. Api tidak bisa membakar, api tidak bisa menyala. Yang bisa bikin membakar menyala hanyalah Allah. Manfaat, madarat, yang bisa mendatangkan juga hanya Allah. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alna humul akhsarin. Maka apinya itu tetap menyala, apinya itu tetap membara, tetap membakar, menghanguskan semuanya. Tetapi untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berada di tengah kobaran api yang membakar, menghanguskan, membara, justru 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim sehelai rambutnya tidak ada yang terbakar, apalagi anggota tubuhnya yang lain. Sehelai benang dari bajunya tidak ada yang terbakar. Justru di awal-awal api menyala itu Nabi Ibrahim merasa kedinginan, menggigil kedinginan di tengah kobaran api yang panas membara. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan kedinginan di tengah kobaran api yang membara. Sebagaimana dahulu di zaman baginda Muhammad SAW, Allah menjadikan para sahabat itu kepanasan di tengah suasana dingin yang menggigil. Jadi hari itu waktunya sholat subuh di Madinah, di puncak musim dingin. Biasanya masjid sudah ramai dengan jamaah, tetapi baru sedikit yang datang. Nabi bertanya, di mana teman-teman kamu? Ya Rasulullah, ini puncak musim dingin, kedinginan. Maka Nabi berdoa, ya Allah, hilangkan rasa dingin dari para sahabat saya ya Allah. Maka akhirnya para sahabat itu datang satu sampai ramai. Mereka datang kipas-kipas kepanasan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah suasana, keadaan, semuanya itu yang mendatangkan, yang menentukan hanyalah Allah. Hidup karena dihidupkan oleh Allah, mati karena dimatikan oleh Allah, sehat karena dikasih sehat oleh Allah, sakit karena dikasih sakit oleh Allah, semangat karena oleh Allah disemangatkan, ngantuk. Ini yang bayang teriak-teriak ini, kalau dikasih ngantuk oleh Allah, ya ngantuk aja itu. Saya itu pernah bayan subuh di pusat latihan tentara Magetan sana. Itu sebelum subuh tentara-tentara itu disuruh tahajud, sholat subuh jamaah. Ini tentara ini apa-apa disiplin. Jadi selesai azan itu diam aja. Kemudian ada yang memberi aba-aba, qobliyah, berdiri semuanya qobliyah.
Masya Allah, luar biasa tentara itu. Cuman digitukan aja itu langsung semuanya qobliyah. Coba kalau di sini seperti itu, 4 bulan berangkat semuanya. Gimana? Jadi ini sifat taatnya tentara ini perlu ditiru ini. Insya Allah. Lalu habis itu bayan. Maka ketika ada yang ngantuk itu, satu aja yang ngantuk itu, didatangi sama komandannya itu, wah, di kempalan itu, wah langsung melek itu. Bagaimana? Insya Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu semua orang berpikir asbab makhluk, di waktu yang sama Nabi Ibrahim menafikan seluruh asbab, menafikan seluruh makhluk. La ilaha hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah saja, cukup yang menolong saya hanya Allah saja. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kata para ulama, modal kita ini dalam merjuangkan agama. Modal utama kita dalam dakwahkan agama, merjuangkan agama, yaitu yakin kepada Allah, berharap kepada Allah, 100% bergantung kepada Allah. Insyaallah ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا